Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas hipotesis dalam analisis regresi. Ini adalah salah satu output dari SPSS berdasarkan analisis regresi. Diketahui di sini bahwa dependent variabelnya adalah LDR dan variabel X-nya atau prediktornya adalah RPUS dan SBI. Ini disebut sebagai tabel ANOVA. ANOVA atau kependekan dari Analysis of Variance. Ini adalah analisis ragam. Dari analisis ragam ini didapatkan hasil yang kita lihat dalam regresi adalah hasil uji F. Hasil uji F dengan signifikansi sig ini sama dengan p-value. Kemudian DF ini adalah derajat bebas. Kemudian sum square jumlah kuadrat. Min square adalah kuadrat tengah. Nilai F di sini yang diberikan huruf F ini adalah F hitung. Untuk menyimpulkan ada dua cara, bisa melalui F hitung ataupun dengan p-value langsung. F hitung ini didapatkan dari min square regression dibagi dengan min square residual. Tuh. Kemudian 2 di sini adalah jumlah variabel X-nya. Totalnya ini merupakan banyaknya observasi dikurangi 1. Nah, di sini saya akan membahas uji F ini, hipotesisnya apa. Kemudian yang kedua adalah untuk uji T, ini tabel yang ketiga ya. Tabel di regresi itu nanti ada 3, yang pertama berkenaan dengan R-square, yang kedua adalah tabel ANOVA, yang ketiga adalah tabel yang isinya koefisien regresi. Di tabel yang ketiga ini ada nilai T hitung dan signifikansinya atau p-value dari T. Jadi intinya untuk yang tabel pertama ini ada uji F. Kemudian untuk tabel yang ketiga di sini adalah uji T. Nah, lalu hipotesisnya apa uji F dan uji T ini? Karena dalam tulisan ilmiah pasti yang namanya hipotesis itu dicantumkan dalam tulisan ilmiah. Yang pertama, hipotesis uji T. Hipotesis uji T, hipotesis ada 2 ya, H0 dan H1. Untuk H0, B1 sama dengan 0 dan H1-nya B1 tidak sama dengan 0. Kalau H0 ini dibuat kalimat, maka kalimatnya adalah tidak ada hubungan linier antara variabel X dengan Y. Atau slope-nya, slope ini kalau kalian baca istilah slope dalam regresi, slope ini merupakan koefisien regresi. Kita ingat lagi persamaan regresi, Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. Ini kalau regresi berganda dengan 2 variabel penjelas. Nah, yang disebut slope ini adalah B1 dan B2. Ini merupakan slope regresi atau koefisien regresi. Uji T ini merupakan mengukur bagaimana signifikansi antara variabel X dengan Y. Kalau variabel X-nya ada 2, berarti ada 2 kali uji T. Nah, sehingga hipotesisnya nanti ada 2 pasang kalau kita punya 2 variabel X. Untuk X yang pertama, berarti hipotesisnya beta 1 sama dengan 0 dan H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Kemudian untuk variabel X2 dia juga punya hipotesis H0 B2 sama dengan 0 dan H1 B2 tidak sama dengan 0.
Kalau nanti keputusannya menolak H0 berarti mengiyakan H1, berarti kesimpulannya adalah ada hubungan linier antara variabel X1 terhadap Y. Kemudian untuk yang X2, jika kita menolak H0 berarti mengiyakan H1, artinya adalah ada hubungan linier yang signifikan antara X2 terhadap Y. Nah, karena di sini ada dua variabel X di regresi berganda, nanti kalimat lengkapnya dalam uji T ini, kalau misalnya menolak H0, maka kesimpulannya, kalau tolak H0, kesimpulannya adalah X1 ini signifikan memiliki hubungan linier dengan Y dengan asumsi kalau dalam ekonomi ada istilah ceteris paribus ya. Ceteris paribus ini dengan asumsi bahwa variabel yang lain tidak berubah. Nah, di H0 di uji T ini X1 signifikan memiliki hubungan linier. Tapi seringkali kata-kata hubungan linier ini nggak dimasukkannya, langsung signifikan mempengaruhi Y, biasanya seperti itu. Nah, dengan asumsi apa? Dengan asumsi bahwa X2 ini konstan. Ada istilah ada konsep ceteris paribus di sini karena dia regresi berganda. Jadi di sini nilai variabel X2-nya dikontrol. Nah, dianggap kalau misalnya X2-nya itu nggak berubah, maka X1 akan signifikan mempengaruhi Y. Begitu juga untuk yang X2 nanti. Kalau misalnya tolak H0, maka X2 signifikan mempengaruhi Y dengan asumsinya apa? Asumsinya adalah X1-nya bernilai tetap, tidak berubah atau disebut konstan. Jadi intinya untuk uji T, hipotesisnya itu H0 dan H1 tergantung pasangannya H0 dan H1 sebanyak variabel X-nya. Kalau X-nya ada 2, maka hipotesisnya di sini ada 2 pasang. Ada 2 macam ya. Yang pertama untuk koefisien X1 berarti di sini B1, untuk koefisien X2 berarti di sini beta 2. Kemudian yang perlu dicermati lagi adalah saat di penelitian ini menyatakan hipotesisnya itu satu arah, default dari software yang keluarnya itu nilai p-value-nya ini adalah untuk uji yang 2 arah. Defaultnya p-value dari software itu untuk uji yang 2 arah. Berarti kalau pertanyaan penelitian Anda ini hipotesisnya itu ada kata-kata kurang dari intinya hipotesis satu arah, maka p-value dari software itu harus dibagi 2. Misal diketahui bahwa uji T untuk X1 itu Anda menggunakan hipotesisnya, kalau H1-nya itu misalnya apakah X1 berpengaruh positif terhadap apakah SBI berpengaruh positif. Nah, ada kata positifnya di sini. Maka ini uji yang satu arah. Kalau Anda cuma mengatakan SBI berpengaruh terhadap Y gitu, cuma kata-kata berpengaruh, nggak ada kata positifnya, ini berarti uji yang 2 arah. Kalau di penelitian menggunakan kata-kata positif, maka nanti p-value dari software itu harus dibagi dengan 2, p-value dibagi 2 gitu. Misalnya diketahui bahwa dari software itu p-value-nya 0,05. Berarti untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian yang positif ini,
Maka p-value-nya dibagi 2 dulu, 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Baru ini digunakan untuk menyimpulkan pertanyaan yang ini, gitu. Itu yang perlu dicermati. Kemudian di uji F, hipotesis uji F ini berbeda dengan uji T. Uji F sering dinyatakan sebagai uji simultan. Simultan itu bersama-sama gitu ya, serempak gitu. Simultan dari apa? Dari seluruh X. Kalau yang uji T tadi itu ujinya uji parsial. Uji T ini dia sifatnya parsial atau individual setiap variabel X. Sedangkan uji F dia uji simultan seluruh variabel X. Hipotesisnya adalah di sini tertulis H0. H0-nya itu seluruh B, seluruh beta itu sama dengan 0. Jadi artinya H1 di sini adalah tidak ada hubungan linear antara dependent variable dan independent variables dan seluruh variabel independen. Jadi seluruh variabel independen ini tidak memiliki hubungan linear terhadap variabel dependen. Sedangkan H1-nya at least one, berarti paling tidak ada satu. H1-nya ini paling tidak atau minimal ada satu beta, saya sebut beta I ya, entah itu beta 1, 2, 3 tergantung X-nya. Paling tidak ada satu beta I yang tidak sama dengan 0, maksudnya adalah paling tidak ada satu variabel X yang signifikan. Kalau di sini there is linear relationship antara dependent variable dengan at least one of the independent. Antara variabel dependent dengan paling tidak satu buah variabel independent gitu. Ini untuk uji F. Jadi dalam satu kali regresi itu hanya ada satu kali uji F. Dan hipotesisnya hanya satu saja, H0 dan H1-nya hanya satu. Kalau di uji T, satu kali regresi, ada berapa uji T? Uji T-nya ada berapa? Sebanyak variabel X-nya ada berapa. Itu perbedaan pentingnya antara uji T dan uji F. Uji T itu distribusinya namanya T-student. Ini bentuknya mirip dengan sebaran normal, yaitu berbentuk lonceng dan simetris. Kalau uji F, sebaran atau distribusi F ini bentuknya seperti ini. Dia tidak simetris, menjulur ke kanan, dan di sebelah kiri sendiri nilainya 0. Kalau di distribusi T sama distribusi normal, itu nilainya 0 tuh di tengah-tengah di sini. Nah, sebelah kirinya dia negatif, sebelah kanan dia positif. Kalau di uji F, dia sebelah kirinya 0 dan nilainya positif semua. Itulah uji F. Ini cuma asal tahu, saya nggak akan membahas lebih lanjut, tapi asal tahu bentuk distribusi F itu seperti ini. Beda dari uji T dan beda dari distribusi T dan distribusi normal. Kemudian uji F, tadi saya sebutkan di awal bahwa ada tabel ANOVA kan. Ini rumus tadi tabel ANOVA secara ringkasnya seperti ini. Degree of freedom nilainya adalah ada di sini di baris ada 3 komponen, regression, error, dan total. Pasti seperti itu kalau tabel ANOVA ada 3 baris. Regresi, error atau juga disebut sebagai residual, itu sama saja, dan total. Nah, degree of freedom atau derajat bebas ini untuk yang regresi ini sama dengan K. K itu adalah banyaknya variabel X, kemudian di situ N adalah banyaknya observasi ada berapa, banyaknya responden ada berapa, atau banyaknya observasi, misalnya datanya time series ada berapa tahun, ada berapa bulan, seperti itu.
Sum of square ini ada rumusnya, nggak saya bahas, tapi di sini singkatannya SSR, SSE, SST. Sum of square residual, sum of square error, sum of square total. Lalu mean square ini berasal dari sum square dibagi regression. Dan ini yang di total di sini tidak ada nilainya. Untuk mean square di sini cuma ada baris regression sama error, dan rumusnya adalah mean square itu rumusnya ini singkatannya SS, yang di sini MS. Ini rumusnya adalah sum square dibagi dengan derajat bebas. Kemudian F hitungnya atau F stat itu rumusnya sama dengan MSR dibagi MSE. Jadi kalau misalnya saya ngasih soal diketahui angkanya degree of freedom ada, sum of square ada, maka Anda harus bisa mengerjakan MSR-nya berapa, MSE berapa, dan F-nya berapa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.